Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadana syahrun mubarak allazi unzila fihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kitab suci Al-Quran diturunkan. Kitab suci yang merupakan pegangan hidup bagi seluruh kaum muslimin. Pada bulan yang mulia ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu iman rahimakumullah, sebelum Al-Quran turun, ada beberapa kitab yang terlebih dahulu diturunkan oleh Allah. Di antaranya kitab Injil, Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan beberapa suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada beberapa utusannya, diantaranya Nabi Sis, Nabi Adam, dan lain sebagainya. Ikhwatu iman rahimakumullah, dari sekian banyak kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada utusannya, hanya ada satu kitab suci yang dimana Allah menjanjikan akan menjaganya. Kitab suci yang dimaksud adalah kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quranul Karim. Allah berjanji bahwa Allah akan menjaga kitab suci Al-Quran. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-ayah. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali di Gua Hira. Surat yang turun adalah surat Al-Alaq. Diturunkan melalui malaikat Jibril yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berpakaian serba putih, kemudian berbicara kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, Iqra." Wahai Muhammad, bacalah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Ma ana biqari'in." Saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat itu mengulang lagi, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Ma ana biqari'in." Saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali malaikat mengulang. Malaikat mengulang, disuruh Nabi Muhammad membaca. Dan Nabi Muhammad menjawab, "Ma ana biqari'in." Saya tidak bisa membaca. Kemudian, ikhwatu iman rahimakumullah, surat Al-Alaq yang pertama kali turun itu langsung dimasukkan ke dalam dada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hafal surat itu, surat Al-Alaq itu, yang kemudian disampaikan kepada para sahabat dengan cara dihafal. Para sahabat menyebarluaskan Al-Quran
kepada para tabi'in dengan cara dihafal. Para tabi'in menyampaikan, mengajarkan Al-Quran kepada itba tabi'ut tabi'in dengan cara dihafal. Dari para itba tabi'ut tabi'in kepada para ahli hadis dengan cara dihafal. Dari para ahli hadis kepada para ulama, para kiai, para habaib, dan sampailah kepada kita dengan cara dihafal. Adapun tulisan, pada saat itu di zaman Rasulullah, ada beberapa orang sahabat yang menyukai tulisan. Maka mereka ada yang menulis di pelepah kurma, ada yang menulis di batu, dan lain sebagainya. Itu hanyalah sebagai backup-an saja. Tapi yang utamanya, Al-Quran diajarkan dengan cara dihafal. Jamaah ikhwatu iman yang dirahmati Allah, inilah salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran, yaitu dengan banyaknya hafiz Al-Quran. Di muka bumi ini sekarang mungkin puluhan juta yang hafiz Al-Quran, dan dengan para hafiz Al-Quran ini, Al-Quran terjaga orisinilitasnya. Itulah cara Allah menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Ikhwatu iman rahimakumullah, bagi kita kaum muslimin ada banyak hikmah ketika kita menghafal Al-Quran, di mana salah satu hadis menyebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Manusia terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah SAW bersabda, manusia terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang belajar Al-Quran, maka bacaan Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat. Di hadis yang lain juga menyebutkan bahwa keutamaan orang yang belajar Al-Quran itu nanti di hari akhir akan bersama para malaikat yang mulia. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran nanti di yaumil akhir, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia. Adapun orang-orang yang belajar, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan berat mengucapkannya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka kegiatan-kegiatan seperti daurah Quran, daurah tahsin Al-Quran, ini adalah sesuatu yang sangat mulia untuk menjadi bagian dalam rangka menjaga orisinilitas Al-Quran. Demikian ikhwatu iman yang dapat saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.